Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Sandika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, sahabat lama, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banten bidang perekonomian, Kang Yoyon Sujana. Sebenarnya Kang Ana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yadi, saya serasa mimpi datang ke sini. Karena apa? Karena sahabat saya yang paling awal, dekat, akrab, dan banyak bermanfaat buat saya ketika saya jadi kepala desa. Ya, teman-teman media ini. Tapi selama ini ya alhamdulillah paling ketika reses baru ketemu. Padahal rindu saya begini. Oh gitu ya? Iya. Udah lama kita nggak ngobrol ya. Semoga kerinduan ini membawa keberkahan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita ini juga bermanfaat untuk masyarakat. Dan kayaknya ini memang merangkak dari bawah yang tahu, dari kepala desa ya Kang ya? Saya bermula dari wakil ketua pemuda, jadi ketua pemuda, kaur pemerintahan desa, PJS kepala desa definitif sampai 16 tahun. Dan selama 16 tahun jadi kepala desa itu saya pernah nyalon Bupati Pandeglang, tapi dari jalur independen. Dan alhamdulillah dari 6 pasang calon saya peringkat ketiga. Pada saat itu ranking pertama pemenangnya Pak Erwan, ranking keduanya Bu Irna, ketiganya saya Yoyon Sujana. Keempat, kelima, keenam disatukan pun suaranya masih banyak saya. Artinya kalau biar nggak nyalon lagi, Kang Yoyon maju. Kalau berdasarkan ranking saya gitu jadi ya. ketiga gitu. Yang kedua-duanya udah ada ya. Nah kan, Jadi tidak mimpi gitu. Mimpi, ya. Saya untuk nyalon bupati atau untuk jadi bupati Pandeglang itu tidak mimpi karena ada dasar dan sudah membuktikan ke publik bahwa saya ditetapkan oleh KPU di urutan ranking ketiga. Nah, dan tugas sekarang adalah anggota DPRD Banten. Kita tahu sekarang bahwa masyarakat sedang bergejolak terkait dengan minyak goreng. Kang Yoyon, kalau kita lihat di beberapa kesempatan banyak antrian gitu ya. Nah, Pemkab tutup mata sih. Kayak gimana sebagai anggota dewan? Apalagi wakil ketua Komisi 2 soal perekonomian gimana ya? Saya kalau dari tahun 2000 ke sana mungkin saya akan terlihat marah besar terhadap dinas-dinas terkait yang membidangi persoalan hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti halnya kelangkaan minyak goreng ini. Akan tetapi karena memang paseknya sekarang, satu saya sudah tua, kedua saya sudah banyak menyaring terkait dengan segala persoalan dan disimpulkan bahwa emosional, kemarahan, kebencian dan sebagainya itu bukan faktor yang menguntungkan tapi merugikan. Akan tetapi kalaupun tidak emosi, tidak marah-marah, saya sering menegur. Bahkan pada kesempatan ini pun di ruangan rapat Komisi 2 DPRD Provinsi Banten sedang dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi sekarang. Dan baru selesai tadi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ini setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan berlanjut dengan Dinas Koperasi dan Lingkungan Hidup. Salah satu bahasa soal itu, minyak goreng. Ya, bukan membahas semua persoalan. Nah, karena memang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng ini, tadi saya menyentuh juga kepada Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ternyata Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perdagangan yang kemarin sudah melakukan rakor. Jadi menyimpulkan memang pertama ini bukan persoalan Banten, tapi persoalan nasional. Dan persoalan nasional ini juga ditentukan oleh fakta harga CPO dunia naik. Ini dunia loh. Jadi mohon kepada warga masyarakat Banten jangan menjustis wakil rakyat atau kepala daerah, baik wakil rakyat tingkat kabupaten dan provinsi maupun kepala daerah, wali kota, bupati atau gubernur. Karena memang ini persoalan-persoalan nasional, Global, internasional juga. persoalan nasional yang ada korelasinya dengan kepentingan dan keadaan global di seluruh dunia. Jadi inti kata yang saya dapatkan bahwa ini adalah pengaruh dari harga CPO yang begitu tinggi. Nah, saya bilang kita kan penghasil minyak terbesar juga di dunia. Kalaupun mungkin konon katanya kita terbesar kedua. Karena apa? Perkebunan sawit di kita ini
sangat luas dan mumpuni. Ya, maksud saya bagaimana caranya agar pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk sama-sama bisa menginventarisir bahwa berapa persen hasil minyak Indonesia ini yang dijual ke luar negeri dan berapa persen harus memenuhi kebutuhan rakyat. Jangan sampai faktor keuntungan saja yang mereka lakukan sehingga yang tadinya untuk kepentingan rakyat karena memang pasar dunianya mahal maka dijual secara global ke dunia internasional. Akhirnya rakyat seperti ini. Nah ini, jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah saya sudah melakukan interogasi secara langsung baik kepada kepala Disperindak Provinsi Banten dan Dinas Ketapang juga Pertanian. Ternyata mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana caranya masyarakat bisa dapat membeli minyak dengan mudah dan tidak begitu mahal. Dan pada kesempatan ini sudah beberapa wilayah yang konon katanya karena kita juga tidak dikasih tahu mereka melakukan pasar murah itu di mana, tidak dikasih tahu. Sehingga per hari ini saya tekankan kepada dinas-dinas terkait yang bermitra dengan Komisi 2, saya tekankan kapan, di mana melakukan pasar murah diselenggarakan oleh Bapak Ibu sekalian, kasih tahu kami agar kami bisa mengawasi. Karena tanpa dikasih tahu kami juga tidak tahu. Dan kalaupun mereka melaksanakan di lapangan seperti konon katanya di kota Tangerang pernah, bahkan di Serang ini ada gerainya. Terus di Pandeglang juga katanya pernah di Karangtanjung. Saya katakan kalau pernah di Karangtanjung ini juga salah alamat. Kenapa? Karangtanjung ini sangat mudah untuk dijangkau dan mayoritas masyarakatnya mapan. Yang harusnya daerah sana, Bojong, Picung, Angsana, kesana lah yang mereka begitu. Di samping sulit mendapatkan minyak goreng, dengan ada pun juga harganya mahal, ditambah dengan kos transportasi. Kalau pakai ojek mungkin tidak cukup 1 liter bensin, apalagi kalau pakai mobil. Jadi efisiensi meringankan beban masyarakat itu tak ada lain, saya bilang kita harus bisa segera melakukan pasar-pasar murah di pelosok-pelosok yang susah untuk menjangkau. Dan saya tidak mau tahu, saya bilang sebelum puasa dan sebelum lebaran saya ingin mendapatkan laporan secara real kabupaten Serang di mana, kota Serang di mana, Cilegon di mana, Tangerang Raya juga di mana, Pandeglang Lebak juga di mana. Karena kita akan melakukan pengawasan langsung dan kita menjadi wakil rakyat ini memang untuk melayani rakyat. Jangan sampai kita di justice yaitu tadi. Ini klubnya Pemkot Banten terkesan dia, padahal faktanya memang sudah bergerak. Kalau makanya itu semangat dan menggebu. Makin menarik. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut.